Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. GAGAP, gagap. Nah pasti Anda sudah sering dengar ya dengan kata gagap, apalagi ada salah satu artis gitu ya, public figure yang identik dengan gagap gitu ya, pasti sudah tahu semuanya. Nah gagap ini kan biasanya orang yang mengalami gagap ini kan akan mengulang gitu ya, atau memperpanjang suatu kata gitu. Nah kalau kasusnya terjadi pada anak-anak, sering kita pikir gini, anak-anak kok ini gagap atau speech delay atau ada gangguan bicara atau gimana gitu ya kalau kita berbicara gagap pada anak. Nah biasa orang bilang ya udahlah itu mah normal pada anak. Tapi pertanyaannya gini, kalau gagap pada anak nanti kalau udah tumbuh dewasa ini bakal kebawa atau enggak, kan ini yang dikhawatirkan oleh para orang tua gitu ya. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini pemirsa. Gimana sih cara menangani gagap pada anak? Nah ngomongin tentang gagap pada anak ini kan erat kaitannya dengan skill komunikasi gitu ya. Kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kemampuan bicara anak. Kita lihat yang pertama pemirsa. Tidak boleh gunakan bahasa bayi saat berbicara dengan si kecil. Hayo ayah bunda di rumah tunjuk tangan. Siapa yang sering ngobrol sama anaknya yang masih balita lah ya, atau masih bayi dengan bahasa bayi gitu kan. Ngerti kan ya bahasa bayi? Bahasa bayi adalah bahasa yang dimengerti oleh orang itu sendiri gitu ya. Maksudnya orang lain gak akan ngerti itu yang diucapinnya apa gitu ya. Karena kita kadang-kadang ini, kan kita nggak ngerti ya si bayi ini lagi ngomong apa, maksud tujuannya apa, yang namanya juga bayi gitu ya, anak-anak gitu. Jadi akhirnya kita ngerespon dengan ucapan yang sama dengan si anak gitu. Padahal kan kita ngerti ya skill kemampuan seseorang itu kan dimulai, kalau dalam bahasa Inggris itu dimulai dari listening. Nah atau kita bahasa Indonesianya mendengarkan gitu ya. Jadi anak akan bisa mulai bicara atau bisa bicara ketika mereka mendengar sesuatu hal yang pas gitu ya, sama dengan bahasa. Jadi ibarat kata kalau si orang tuanya bahasa bayi gitu kan, itu gak akan dipakai gitu ya. Jadi harus mengedepankan bahasa yang real ya, jangan menggunakan bahasa bayi. Nah apakah ini mitos atau fakta bahwasanya ketika kita ngomong bahasa bayi gitu ya ke bayi, maka nanti gedenya agak susah juga nih untuk bayi memahami bahasa dari mother language-nya ya, atau native language-nya dia apa. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Anak laki-laki lebih telat bicara dibanding anak perempuan. Sering ya kita lihat komparasi-komparasi di lingkungan sekitar kita tentang anak laki-laki dengan anak-anak perempuan. Mulai dari apa? Mulai dari pertumbuhan, mulai dari apa ya, aktivitas jalan gitu ya. Ada yang lebih duluan jalan, ada yang lebih duluan bicara. Nah kalau kita berbicara tentang kemampuan bicara, katanya anak perempuan lebih dulu, ataukah anak laki-laki lebih dulu? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Anak kembar berisiko alami lambat bicara. Nah gini, banyak orang yang ingin gitu ya, pingin banget deh punya anak kembar gitu ya. Ini hal yang membahagiakan betul, tapi di satu sisi tuh banyak orang yang bilang juga hati-hati loh kalau punya anak kembar gitu. Karena anak kembar itu kayaknya rentan mengalami ini, itu, gangguan kesehatan maksudnya ya. Nah salah satunya adalah keterlambatan bicara. Apakah memang betul ketika ada orang tua melahirkan anak kembar ini bisa mengalami lambat bicara, atau ya case by case aja, mungkin pas kebetulan aja ada anak kembar yang mengalami keterlambatan bicara gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Bilingualisme sebabkan keterlambatan bicara. Bayangkan kalau ada orang tua, satu orang tuanya dari mana ya, dari Zimbabwe gitu ya, satunya dari Indonesia gitu ya. Akhirnya si anak ini harus belajar atau harus berada di satu lingkungan yang lingkungannya tuh bilingual. Ayahnya beda ngomongnya, ibunya beda ngomongnya. Lebih parah lagi ketika mungkin anggota keluarganya juga itu terlalu plural gitu ya, terlalu jamak sehingga banyak bahasa yang ada atau yang didengarkan sama si anak ini. Jadi ketika anak dalam satu lingkungan di mana lebih dari satu bahasa yang diucapkan menjadi kegiatan sehari-harinya,
kemungkinan anak akan mengalami keterlambatan bicara gara-gara inputnya apa yang masuk ke dalam otaknya untuk menyerap bahasa apa yang harus dia kuasai ini agak bingung seperti itu. Apakah ini berlaku demikian atau sebenarnya nggak juga kok, banyak anak yang pasangan lintas negara juga tetap baik-baik aja kemampuan bicaranya gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa, yang kelima adalah anak bisa belajar bahasa dan kosakata dari video. Gini, sekarang itu kan sistemnya banyak banget ya, anak-anak kita itu mulai pandai menggunakan gawai. Setiap hari pasti mereka akan nonton lah film-film dari luar negeri. Bahkan kadang-kadang mereka itu bisa loh nyebutin kosakata yang mungkin ayah bundanya nggak ngerti gitu ya. Tapi ternyata mereka tuh lihai banget mengucapkannya untuk bahasa-bahasa asing seperti itu. Tapi apakah betul ketika anak diberikan gawai gitu ya dengan mengonsumsi video yang ada kosakatanya, kemampuan bahasanya, anak bisa menguasai dari video tersebut atau tidak ya? Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kemampuan bicara anak dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos fakta seputar kemampuan bicara anak. Ini banyak orang tua yang mungkin agak concern ya, apalagi untuk first timer parents yang baru aja punya anak terus kayak usia setahun 2 tahun. Kok anakku belum bisa ngomong, kok ngomongnya masih sedikit banget deh kosakatanya. Yang agak worry dengan hal tersebut, boleh disimak mitos fakta kita hari ini ya. Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Chandra Segeren, MKes SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Geraha MM 2100. Selamat pagi Dr. Chandra, apa kabar? Baik, selamat pagi. Sehat ya dok? Sehat. Sehat ya dok ya. Oke, dok, hari ini sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini, penanganan gagap pada anak. Gagap itu kan identik dengan skill komunikasi anak gitu ya dok ya. Kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar kemampuan bicara anak ya dok ya. Yang pertama adalah katanya nggak boleh nih dok menggunakan bahasa bayi saat berbicara dengan si kecil. Kan banyak ya dok ya orang tua gitu ya, yang bahasa bayi itu hanya dimengerti oleh orang yang ngomong gitu ya dok ya. Orang-orang sekitar nggak akan ada yang ngerti gitu. Nah sebenarnya ini mitos atau fakta sih dok, bahwasanya kita sebagai orang tua atau orang dewasa deh gitu ya, yang ngobrol sama si kecil itu nggak boleh menggunakan bahasa bayi, tapi harus benar-benar menggunakan bahasa real seperti bahasa Indonesia gitu dok. Ya, ini fakta betul ya. Sebaiknya kalau kita bicara dengan baik, kita sebaiknya kita menggunakan kosakata yang baik ya, yang benar, dengan nada yang agak tinggi, dengan tempo, dan agar bayi itu punya waktu untuk bereaksi dan menginput apa yang kita berikan untuk dia, untuk menambah memori dari bayi tersebut ya. Ini memang fakta ya. Fakta ya dok ya. Berarti sebenarnya meski kita gitu ya sebagai orang tua tuh nggak aware mungkin ya dok ya. Maksudnya apa ya, ini anak ngerti atau enggak. Tapi sebenarnya di memori mereka, di ingatannya mereka menangkap ya dok ya apa yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar mereka gitu ya. Sudah pasti. Dengan kita berulang itu akan jadi memori buat mereka, input mereka ya. Untuk nanti kedepannya untuk mereka bisa bicara. Modal mereka. Oke, jadi memang penting ya bagi orang tua untuk mengetahui bahwasannya jangan menggunakan bahasa bayi meskipun terkesan imut cute gitu ya dok ya, ngomong sama bayi gitu ya. Tapi jangan dicoba ya, karena ini nanti bisa berpengaruh juga pada kemampuan bicara anak. Jadi mulailah untuk berbicara dengan real language-nya ya, bahasa yang sesungguhnya. Oke, terjawab ya pemirsa ya, ini fakta ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Anak laki-laki katanya lebih telat bicaranya dibandingkan dengan anak perempuan. Nah gimana nih dok, ini mitos atau fakta dok? Ini juga fakta ya, karena pada saat anak laki-laki itu dalam kandungan terjadi peningkatan hormon testosteron. Ya, hormon testosteron ini lebih dominan stimulasi pada cerebellum, yaitu pada gerak dan koordinasi. Sebaliknya pada anak perempuan yang lebih dominan itu panca indera, yaitu bagian penglihatan sama pendengaran. Makanya anak-anak perempuan itu lebih sering mendengarkan ibunya berbicara dan melihat ibunya berbicara.
Dan kalau anak perempuan itu kalau bermain pun mereka lebih senang bermain seperti masak-masakan, jadi guru. Kita tahu kalau mereka main masak-masakan banyak kosakata yang harus digunakan ya, karena banyak bumbu-bumbunya. Sebaliknya kalau anak laki-laki mereka lebih senang bermain bola. Bermain bola itu hanya gerak ya, sama koordinasi. Mereka hanya mengeluarkan kata hanya pada saat gol aja. Jadi itu salah satu yang bikin anak wanita itu lebih cepat bicara dibandingkan anak laki-laki. Jadi ini relate ya pemirsa bagi Anda orang dewasa. Ya. Jadi ini relate ya pemirsa bagi Anda orang dewasa ya. Kalau Anda sudah punya istri, sudah punya pasangan gitu ya, Anda bisa melihat ya siapa yang lebih jago ngomong dalam dia. Pasti si istri gitu ya. Karena ternyata dari lahirnya pun gitu ya, sudah ditentukan bahwa anak perempuan itu lebih jago berbicara, lebih cepat berbicara dibandingkan anak laki-laki ya. Jadi kalau main masak-masakan ya, tadi Dokter Chandra menyebut ada bumbu si jahe lah, si bawang lah, si ini segala macam. Sementara kalau anak cowok main bola kan nggak mungkin ngomong terus ya dok ya, nanti keburu gol gitu ya. Oke, ini analogi yang sangat bagus nih ya dari Dokter Chandra. Oke, terjawab ya pemirsa ya. Kita lanjut yang ketiga nih dok. Anak kembar berisiko alami lambat bicara. Itu betul nggak sih dok? Ya, ini betul ya, ini fakta. Memang anak kembar itu sudah ada penelitiannya. Anak kembar yang usia 3 tahun aja kalau diteliti kosakata untuk bicaranya itu dia terlambat sekitar 3 bulan dibandingkan anak tunggal. Anak kembar itu ketinggalan. Tapi penyebabnya apa tidak diketahui. Tapi ada istilah fenomena ini, fenomena efek kembar. Dan memang ini fakta. Anak kembar itu tertinggal bicara dibandingkan anak tunggal. Jadi ini kalau anak kembar agak telat dalam kemampuan bicara, sejalan juga nggak sih dok? Maksudnya dengan proses tumbuh kembang si anak kembar ini sendiri gitu. Maksudnya mungkin hanya di bicaranya aja tapi tumbuh kembangnya enggak. Tapi ada juga yang mungkin berpikiran, oh berarti ini akan sejalan dengan tumbuh kembangnya juga agak melambat nggak sih dok kalau untuk anak kembar dok? Umumnya sedikit terlambat, tapi tidak jauh berbeda dibandingkan anak tunggal. Ada ketinggalan sedikit ya. Oke ya. Baik, Baik motoriknya juga itu. Oke, terjawab ya pemirsa ya. Kita lanjut yang keempat ya dok ya. Bilingualisme sebabkan keterlambatan bicara. Nah ini kan mungkin ada anak yang orang tuanya lintas negara atau lintas benua gitu ya. Bukan lintas dunia ya dok ya. Kalau dunia serem ya gitu ya. Lintas negara atau lintas benua gitu ya. Dari negara ini, negara itu, apalagi kemudian hidup di lingkungan, apakah di keluarga atau lingkungan sekitarnya di mana plural banget ya, maksudnya berbagai macam bahasa. Apakah akhirnya anak ini, kan mungkin ini hubungannya dengan poin pertama tadi ya dok ya, bahasa bayi gitu, bahasa yang didengar. Akhirnya mereka kebingungan karena ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda segala macam campur aduk sehingga buat anak lambat bicara nggak sih dok kalau untuk lingkungannya bilingualisme gitu dok? Ini sebenarnya mitos ya. Sebenarnya bilingualisme itu tidak ada hubungan dengan speech delay. Ya, bilingualisme itu malah membantu anak itu banyak kosakata yang mereka terima. Ini tidak ada hubungan. Ini untuk kejadian speech delay itu penyebabnya lain. Jadi ini mitos ya. Tidak ada hubungan. Oke, berarti ini mitos ya. Berarti ketika ada orang ngomong bahasa A, B, C yang didengar sama anak ini bukan menyebabkan kebingungan, justru menambah input data kosakata ya dok ya? Benar, itu sangat benar. Ya. Oke, makanya ketika mungkin sekarang anak-anak yang sekolah di international school gitu ya, di rumah pakai ngomong bahasa Indonesia, teman-temannya pakai Inggris, Chinese gitu ya. Yang akhirnya mereka bisa beberapa bahasa ya, jadi mereka nggak bingung. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Anak bisa belajar bahasa dan kosakata dari video. Anak-anak sekarang udah pada canggih-canggih dok, dipegangin HP. Dulu kita nggak ngerti apa-apa, tapi sekarang udah bisa buka akun YouTube sendiri lah ya, segala macem deh gitu. Nah, belajar dari video untuk bahasa dan kosakata itu memungkinkan nggak untuk si anak dok? Ya ini fakta ya. Ini anak itu memang proses belajar itu ada beberapa ya. Ada secara visual learning style sama ada yang audio learning style. Memang anak-anak itu lebih senang yang visual learning style itu dengan video. Walaupun yang ada yang audio, tapi lebih banyak anak itu interest dengan yang video learning style. Memang ini pengaruh untuk anak itu untuk belajar kosakata. Jadi ini fakta.
fakta ya. Jadi mengapa anak-anak sekarang itu canggih-canggih, pintar-pintar, karena ternyata dulu kita megang mouse komputer aja udah derdek kalau bahasa Jermannya, udah gemeteran. Anak-anak sekarang bahkan bikin akun YouTube sendiri segala macam itu bisa semuanya. Itu keren banget ya, anak-anak udah ngerti gimana belajar bahasa dan kosakata dari video. Oke, thank you Dr. Chandra, terjawab sudah ya ini mitos fakta seputar kemampuan bicara anak. Next kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin tentang gagap pada anak ya Dok ya. Oke pemirsa, 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana sih cara menangani gagap pada anak. Bagi sebagian orang tua, mungkin akan berpikir ini hal biasa, tapi ada juga orang tua yang menganggap, aduh ini nggak biasa, karena ini ngomongin tentang kemampuan bicara anak. Yang ditakutkan adalah ini ke bawah sampai dewasa. Nauzubillah min dzalik ya, gak sampai seperti itu. Tapi memang kita sebagai orang tua memang harus benar-benar dari awal mengetahui ada masalah apa dengan kemampuan bicara anak supaya bisa ditangani sedari dini. 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini ya. Kita masih bersama dengan Dr. Chandra Segeren, MKes SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Geraha MM 2100. Dokter Chandra, kita lanjut lagi ya Dok ya. Nah, yang dimaksud dengan gagap ini apa sih Dok? Kan mungkin selama ini kita tahu ya ada salah satu artis yang komedian yang gagap gitu ya. Nah, itu kan nggak tahu ya itu gagapnya beneran atau dibuat-buat gitu. Tapi kalau gagap ini sendiri kondisinya seperti apa sih Dok? Gagap ini adalah suatu hal yang normal ya dalam masa perkembangan. Masa perkembangan anak itu pada usia 2-5 tahun tuh anak itu kan mulai bicara. Dengan bicara itu kan melalui suatu proses yang panjang yang mulai dari koordinasi dari otak bisa ke saraf ya, dan ke leher otot-otot leher, baik itu dari lidah, tenggorokan, gigi. Ini semua harus koordinasi untuk mengeluarkan suatu bunyi atau suara. Ya, pada anak-anak umur 2-5 tahun yang masih dalam masa perkembangan, itu kan dia baru mulai untuk berbicara. Jadi ada suatu integrasi ya di bahasa di otak. Kalau itu lancar, ya anak itu bicaranya lancar-lancar aja kalau nggak ada masalah di tempat lain. Tapi kalau itu ada kendala, itu biasa anak itu gagap. Tapi sampai 2-5 tahun itu masih dianggap wajar-wajar saja. Ya, dengan waktu bertambah besar, itu akan hilang dengan sendirinya asal lingkungan itu bisa mensupport dia ya untuk bisa bicaranya ke depan lancar. Berarti apakah ini indikasi bahwasanya anak-anak kan tadi Dokter Chandra menyebut ini normal gitu ya. Berarti apakah kasus gagap pada anak yang notabene normal ini akan terjadi pada setiap anak atau sebenarnya nggak, walaupun normal tapi nggak akan terjadi juga pada semua anak gitu Dok? Umumnya semua anak mengalami ya, tapi ada yang tidak banyak dia kata gagapnya, ada yang dominan sekali ya. Cuman kalau umumnya semua anak itu pasti ngalami karena ini kan proses dia pembelajaran, integrasi di bahasa juga kan proses dalam tumbuh kembang, ya, dalam perkembangan. Jadi itu pasti dia mengalami, umumnya mengalami. Yang menjadi pemicu utama meskipun ini normal apa sih Dok? Maksudnya apakah tadi ya dokter kan ngomong koordinasi di otaknya atau karena lingkungan sekitarnya itu yang memengaruhi anak mengalami gagap Dok? Ya, integrasi bahasa itu belum sempurna. Itu yang bikin anak itu terjadi ketidaklancaran untuk berbicara. Itu yang bikin anak itu jadi gagap. Kadang dia bicara itu bisa mengulang, bisa suatu bahasa tuh dalam mengucapkan itu terhenti, atau ada yang dalam kata-kata itu ada yang terhilang sama dia. Jadi memang itu suatu hal yang wajar-wajar saja pada usia perkembangan. Usia perkembangan itu tadi yang disebut dengan Dokter Chandra usia 2-5 tahun tadi ya Dok ya. Apakah di luar usia itu mungkin kurang dari 2 tahun atau lebih dari 5 tahun juga masih ada yang mengalami gagap Dok? Ada, kalau udah di atas 5 tahun mengalami gagap ya kita sudah aware ini ini memang normal atau
ada perlu diintervensi oleh orang tua. Jadi maksimal itu kita masih bisa toleransi itu ya 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oke. Berarti kalau lebih dari 5 tahun masih mengalami gagap, berarti bukan normal lagi ya dok ya? Maksudnya orang tua harus lebih aware dan harus segera memeriksakan anaknya gitu? Ya kita biasa kita toleransi ya, 6 bulan kita lihat. Kalau 6 bulan itu dia masih ada gejala-gejala gagapnya, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter anak. Oke, kalau dari usia ya, maksudnya 2-5 tahun itu range normal, toleransi 6 bulan, kalau memang ada sesuatu ya harus diperiksakan. Tapi kalau dari jenis kelamin dok, maksudnya kan di segmen tadi di sebelumnya di mitos fakta kita berbicara bahwa anak perempuan tuh lebih cepat ya kemampuan bicaranya dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah apakah untuk kasus gagap ini juga banyak ditemukan kasus gagapnya lebih banyak didominasi pada si anak laki-laki atau akan range-nya sama antara yang anak laki-laki dan perempuan? Sebenarnya kalau untuk gagap itu range-nya sama, tidak terpengaruh sama kecepatan bicaranya, range itu sama. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan punya range untuk terjadinya gagap itu sama. Oke ya, kalau kita ngomongin anak memang dalam proses pertumbuhan kan ya orang tua nggak bisa mematok ya dok ya, apalagi untuk first timer parents ya, maksudnya mereka belum punya pengalaman tentang anak di usia berapa sih, maksudnya ini bisa mulai ngomong gitu, karena kan mungkin ya edukasinya atau pengetahuan tentang parentingnya juga masih belum banyak seperti itu ya. Nah ada nggak sih maksudnya ciri gitu ya, mulai kelihatan bahwa oke, anak ini kayaknya mengalami ada kondisi gagap-gagapnya gitu dok, kan ya anak kecil memang agak susah ngomongnya ya, masih belum jelas kan gitu. Antara ini memang belum jelas ngomongnya atau ini menuju ke gagap, itu ada beda nggak sih dok? Iya, kalau gagap itu dia kan mengulangan, dia pengulangan kata-kata. Misalnya gini, saya mau makan, jadi kan dia mengulang dan ada kadang-kadang dia ada fase-fase dia jeda, fase terhenti. Saya mau makan gitu. Jadi dia kan ada kata-kata pengulangan, ada pemberhentian dan ada penekanan di situ. Itu beda. Jadi beda sama anak yang baru bicara. Dan kalau gagap itu selalu ada kata pengulangan, ada penekanan, ada penjedaan di situ. Dan itu umumnya berulang. Tapi kalau dia masih di bawah 10%, itu masih wajar-wajar aja. Kecuali di atas 10% yang kita masih perlu khawatir ya. Jadi bunda nggak perlu khawatir. Kalau anak itu gagap ya masih di usia 2-5 tahun, asalkan kita masih bisa handle, artinya handle di sini itu ya kita jangan intervensi, biarkan aja, nanti dia akan hilang sendiri dengan kemampuan bicara dia lebih baik, integrasi di bahasa dia kalau makin baik itu akan hilang sendiri. Oke ya. Oke, tapi kalau untuk anak nih ya dok yang mengalami, oke lah ini memang notabene normal terjadi pada anak-anak usia range normalnya 2-5 tahun. Tapi ada nggak sih dok kasus, maksudnya ada kondisi gangguan kesehatan lain gitu ya, ada kondisi lain yang akhirnya menyebabkan gagap pada anak ini bukan normal lagi, malah justru lebih buruk dan parah gitu. Ada nggak maksudnya kayak riwayat gangguan kesehatan tertentu di organ tertentu atau pada hal tertentu yang akhirnya membuat gagap pada anak ini bukan normal lagi, tapi bisa lebih parah ke depannya dan bahkan nauzubillahnya ya bisa terbawa sampai dewasa gitu dok? Bisa aja ya, karena saraf ini kan ada 3 faktor. Ya, 3 faktor penyebab, yaitu faktor neurogenik, ada faktor psikogenik, ya ada juga pengaruh genetik ya. Kalau neurogenik misalnya dia ada masalah di otaknya, yaitu efek samping dari masalah di otaknya itu yang bikin dia terjadi gagap yang berlanjut, bukan gagap yang perkembangan ya. Itu misalnya dia dari riwayat trauma kepala yang mengenai area bicara dia, atau pernah ada infeksi di otak, atau ada kelainan pembuluh darah di otak, atau ada tumor di otak. Itu faktor-faktor yang bisa, kalau dia berdampak ke daerah bicara, bisa berdampak ke anak itu menjadi gagap. Ya. Kalau hal itu ya perlu suatu pemeriksaan ya untuk menentukan itu benar ada apa tidak. Bisa kita katakan ini efek samping dari penyebabnya yang kita sebutkan tadi.
Oke. Tapi kalau secara umum dok, sebenarnya kan ini mungkin pertanyaan dari orang awam ya, maksudnya orang tua, apalagi juga yang tadi ya, yang orang tua yang baru saja memiliki anak gitu ya. Adalah hal normal ketika anak mengalami gagap, pengulangan gitu ya. Nah, ada juga yang mungkin agak menyamaratakan dengan speech delay ya. Tadi Dokter Chandra sempat mention juga seputar speech delay seperti itu. Boleh dijelasin nggak sih dok bedanya? Kalau gagap kan mungkin dia mengulang. Kalau speech delay berarti dia benar-benar nggak bisa mengucapkan atau nggak keluar suara atau mengucapkan tapi nggak diulang atau gimana dok? Kalau speech delay itu beda sama gagap. Speech delay itu memang dia tidak bisa bicara, terlambat bicara. Kalau anak gagap itu memorinya banyak, bahasanya itu udah banyak dia. Dia kan masalahnya itu kelancaran bicara aja. Beda sama speech. Penyebabnya juga beda kan. Speech delay itu bisa banyak faktor, bisa ada masalah di pendengaran dan lain-lain. Kalau masalah gagap itu umumnya kelancaran. Ini wajar-wajar aja usia anak umur 2-5 tahun itu normal, itu akan hilang setelah 5 tahun umurnya. Jadi beda speech delay sama gagap. Karena gagap itu ada 3 ya. Gagap itu gangguan bicara. Gangguan bicara itu bisa dari gangguan vokalnya, penyebabnya bisa dari artikulasinya, bisa dengan gangguan disfluensi. Tapi kalau gagap ini termasuk yang di disfluensinya, gangguan bicara disfluensi. Jadi beda dengan speech delay. Oke ya, jadi pemirsa beda ya antara gagap dengan speech delay. Kalau mungkin gagap tadi adalah hal yang normal di range usia 2-5 tahun, nanti akan kembali normal gitu ya setelah lewatin 5 tahun dengan toleransi 6 bulan tadi disebutkan oleh Dokter Chandra. Lain kasusnya kalau ini adalah speech delay. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ya ngobrolin seputar penanganan gagap pada anak di segmen selanjutnya. Nah pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda punya anak kok kayaknya ada sesuatu nih sama kemampuan bicaranya, boleh tanya-tanya dengan Dokter Chandra di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar penanganan gagap pada anak. Kalau Anda punya anak, aduh kok usia ini udah 6 tahun nih gitu ya. Anakku masih agak susah ngomongnya, masih terbata-bata. Sementara tadi kata Dokter Chandra, range-nya normalnya 2-5 tahun dengan toleransi 6 bulan. Nah, kalau Anda khawatir, Anda worry, concern dengan kondisi anak Anda, atau Anda mungkin ada permasalahan lain seputar kemampuan bicara anak Anda, boleh tanya-tanya Dokter Chandra di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dokter Chandra Segeren MKes SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Geraha MM 2100. Kita lanjut lagi ya Dokter Chandra. Dok, sebenarnya ada nggak sih maksudnya kayak ada kondisi anak nih ya, yang kan tadi dokter menyebut ini normal gitu ya. Tapi nyatanya malah karena ya satu dan lain hal mungkin ya itu yang kita bahas, ini akhirnya berdampak pada gagap sampai dewasa gitu dok. Ya bisa aja. Kadang ada faktor genetik itu berdampak, ada faktor genetik itu bisa berlanjut sampai ke dewasa. Karena kalau orang tua pun ada yang gagap, itu punya prevalensi 3 kali lipat ya, seorang anak untuk terjadi gagap yang berlanjut dibandingkan anak yang berasal dari keluarga yang tidak gagap. Ini juga tergantung pada saat dia gagap bagaimana perlakuan di lingkungan, baik itu di lingkungan di rumah maupun di luar rumah. Misalnya anak itu gagap di keluarga itu tidak beri kesempatan untuk dia berbicara sampai selesai. Misalnya orang tuanya suka intervensi, tidak menunggu sampai dia selesai bicara. Kalau menunggu pun dengan ketidaksabaran. Ya. Harusnya anak gagap itu kalau bicara kita harus menunggu dengan tenang sampai dia selesaikan pembicaraan itu. Dan jangan kita menunggu sambil kita motor atau kita tidak sabar dengan apa yang dia
atau kita intervensi. Oh maksud kamu ini ya, jangan. Mending kita biarkan dia selesaikan pembicaraan dia dan kita kasih jeda beberapa detik, baru kita lanjutkan pembicaraan. Ya, supaya anak itu tidak merasa ditunggu dan hari demi hari dia akan memperbaiki sendiri kegagapannya itu. Begitu juga kalau kita kalau ayah dan ibunya kerja, kalau yang itu ibu rumah sampaikan apa yang harus dilakukan pada penitipan, kita harus sampaikan pada masalah bicara yang tidak lancar, mohon dibantu ya, cara-cara yang kita kasih tahu seperti itu. Oke, dok, ini berarti indikasinya adalah ketika. Oke, berarti dok kalau mendengar penjelasan dokter Chandra tadi, ketika ada orang tua, karena kan kondisi orang tua beda-beda mungkin ya dok ya. Ketika ada orang tua yang memang ada riwayat atau mengalami gagap, berarti secara tidak langsung ada peran genetik ya dok ya. Ketika anak ini dari orang tua yang gagap akan lebih cenderung atau rentan mengalami gagap juga, berarti seperti itu ya dok ya. Berarti faktor genetik berperan di situ. Iya, 3 kali anak yang berasal dari keluarga yang gagap itu punya 3 kali prevalensinya untuk kejadian gagap dibandingkan anak yang tidak dari keluarga gagap. Jadi faktor genetik ini ada pengaruh. Oke, faktor genetik juga berpengaruh di situ ya. Tapi kalau kasusnya gini dok, ada orang tua gitu ya yang mengalami gagap. Meskipun ya oke lah risikonya mungkin akan lebih besar lagi ya, karena apakah gini maksudnya, apakah memang risikonya akan jauh lebih besar lagi 3 kali ini gara-gara genetik plus kan tadi seperti kita bahas di awal ya dok, maksudnya anak itu mendengarkan sesuatu yang akhirnya dia belajar bahasa itu dari mendengarkan seperti itu. Nah ketika anak-anak ini dilahirkan dari orang tua yang gagap, mau nggak mau kan dia setiap hari harus mengonsumsi input-input kosakata bahasanya dari orang tua yang gagap, sehingga akhirnya secara genetik iya, tapi secara lingkungan akhirnya membentuk dia juga jadi gagap gitu dok. Itu berpengaruh juga nggak sih sebenarnya? Itu sebenarnya berpengaruh, tapi itu tidak tergantung juga dari bagaimana kemampuan anak itu integrasi bahasa. Kalau integrasi bahasanya itu baik dan dia bisa ya, kalau keluarga kadang-kadang jangan sampai dua-dua gagap ya. Kalau satu gagap kan yang satu ya mengajarkan dia itu punya dampak ya. Oke ya, semoga anak yang terlahir dari orang tua yang gagap ya tetap ada penanganan lah ya, dibantu dengan keluarga sebagai support system juga untuk membantu supaya anak juga bisa belajar bahasa dengan lebih baik. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya dok ya, ini terdaftar Chandra, ini dari Ibu Lydia. Dok, anak saya kalau bicara itu suka terbata-bata, takutnya gejala gagap. Aduh ini tapi saya nggak dikasih tahu usianya berapa nih ya. Anak saya kalau berbicara suka terbata-bata, takutnya gejala gagap. Saya selalu minta anak saya berbicara yang lancar, meski pelan-pelan tapi sulit. Malah terkadang anak saya jadi nangis. Saya malah jadi bingung nih dok. Sebaiknya gimana ya dok? Terima kasih. Oke Bu Lydia. Ya mungkin ini usia-usia sebelum sekolah mungkin ya dok ya nih ya kalau lihatnya gitu ya. Suka terbata-bata, takut gejala gagap. Kalau minta bicara yang benar malah anaknya kayaknya akhirnya ngerasa kebebanan, sulit gitu ya. Akhirnya malah nangis. Gimana tuh dok? Ya, sebenarnya anak itu ini kalau kita tegas sepintas sepertinya masih gap ya perkembangan ya, jadi gap normal ya. Sebenarnya ibunya juga harus tenang ya, jadi jangan terlalu bikin stres pada anak ya. Jadi malah gagapnya itu nanti sedikit ya, beri dia kesempatan tenang ya, tunggu aja sampai dia selesai bicara, jangan diintervensi, jangan diselesaikan pembicaraannya, jangan diberi suatu push ya, jadi dia itu akan jadi untuk bicara jadi takut nantinya. Jadi biarkan dia bicara sampai kita dengarkan sampai selesai, baru kita lanjut bicara. Jadi jangan kita intervensi. Oh kamu mau ini ya maksudnya ya ini ya, atau dimarahin dia. Itu malah bikin dia tuh jadi
takut akan bicara dan itu akan berlanjut terus ya. Intinya ya kita peran keluarga itu sangat besar di sini untuk gagap itu akan hilang ya, pada usianya. Oke, ya. Tapi kalau gini dok, ini mungkin menyambung pertanyaan Bu Lydia. Ini mungkin tidak ditanyakan Bu Lydia, tapi mungkin akan nyambung juga gitu ya. Jadi dengan pernyataan dokter tadi yang range usia 2-5 tahun itu, nah kita kan karena nggak ngerti ya kasusnya Bu Lydia ini anaknya di usia berapa gitu. Tapi kalau semisal katakanlah gagap itu normal gitu dok. Maksudnya dari usia 2-5 tahun itu benar-benar kondisinya gagap banget maksudnya, atau mendekati usia 5 tahun gagapnya semakin semakin memudar gitu dok, maksudnya semakin ke normal gitu, atau gimana sih dok? Atau tetap sama aja range-nya, levelnya gitu? Sebenarnya perhatikan aja, kalau dia masih di bawah 10% itu wajar-wajar aja. Kalau range-nya gagapnya itu lebih dari 10%, baiknya ibu itu konsultasi ke dokter supaya dicari tahu. Apalagi kalau itu usianya di atas 5 tahun, 5,5 tahun. Itu lebih baik kita cari resikonya. Kalau di bawah itu ibu tinggal monitor, kalau dia masih di bawah 10%, yang seperti saya sebutkan tadi sebelumnya, ya tinggal menunggu aja sambil kita bantu support dia. Kalau lebih range-nya dia lebih dari 10% kejadian gagapnya, konsultasikan ke dokter. Oke, jadi kalau udah lebih dari 10% gitu ya, kan kita mungkin sebagai orang tua ngerti ya dok ya, benar-benar ngerti dari proses tumbuh kembang dari bayi sampai usia 5 tahunan. Kalau Anda ngerasa kayak, oh oke, ini berarti normal nih sama seperti yang disebutin dokter Chandra gitu ya. Karena dari usia 2-5 tahun ternyata di 5 tahun ini perkembangannya semakin membaik, gagapnya agak kurang. Tapi kalau Anda berpikir kayaknya ini kok stay di situ terus ya levelnya, bahkan mungkin bisa nambah, nah Anda harus waspada, segera konsultasikan ke dokter ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Lydia ya. Dan kalau anaknya lagi ngomong jangan dipotong ya. Tadi dokter Chandra kasih saran ya. Jadi selesaikan dulu anaknya ngomong, jangan dipaksa karena nanti akhirnya trauma dan akhirnya anak jadi takut ngomong, malah nanti jadi gagapnya bisa lebih buruk. Itu bukan harapan dan doa kita ya pastinya. Oke, terima kasih Bu Lydia sudah menghubungi kami. Dok, kita lanjut lagi. Kalau kasusnya gini dok, ya nauzubillah sih sebenarnya, maksudnya anak udah nih selesai nih di 2-5 tahun selesai membaik gitu ya. Seiring perkembangan waktu mulai remaja atau ke dewasa ternyata mengalami gagap gitu dok. Ada nggak sih kemungkinan seperti itu dok? Itu tuh ada embel-embel dari riwayat waktu kecil atau beda lagi kasus kalau orang remaja atau dewasa mengalami gagap? Umumnya kalau dia udah selesai, ya udah selesai. Kalau kecuali dalam perjalanan juga dewasa dia muncul, itu harus cari tahu. Biasanya gagap itu kan efek samping dari sesuatu yang terjadi di otak. Itu ada biasanya itu gangguan, terjadi gangguan di daerah bicara. Daerah bicara itu daerah disebutnya area Broca. Area Broca itu letaknya di depan daerah frontal. Dan itu kalau ada sesuatu yang terganggu di daerah bicara itu bisa bikin dia gagap. Itu harus sebaiknya bukan sebaiknya, harus dicari tahu itu penyebabnya. Umumnya ada masalah, biasanya bisa karena tumor, bisa karena ada kelainan pembuluh darah di otak, bisa karena juga akibat trauma yang sebelumnya baru dampaknya sekarang, atau ada proses sesuatu yang lagi berjalan, suatu penyakit yang masih berlanjut di daerah kepalanya. Jadi itu wajib ke dokter untuk dicari tahu penyebab dari gagap. Berarti kalau memang dewasa, maksudnya anak-anak kan normal gitu ya, 2-5 tahun mengalami gagap akan sembuh dengan sendirinya. Kalau akhirnya kasusnya adalah usia 5 tahun udah normal nih, ke 6, 7, 8, 9, tahu-taunya remaja, dewasa mengalami gagap, berarti ada masalah di saraf atau di otaknya ya dok ya, itu yang harus diperiksakan berarti ya? Benar, ini bukan suatu gagap perkembangan, ini bukan normal, ya, dicari tahu faktor risiko. Oke. Jadi memang ada faktor risiko yang lain yang mungkin dialami oleh orang tersebut dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan gagap normal yang dialami sewaktu kecil gitu ya dok ya. Oke ya, ini sudah terjawab semua seputar gagap dari anak-anak yang notabene normal di usia 2-5 tahun dengan toleransi 6 bulan. Itu akan berhenti, hilang dan akan kembali normal gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu yang kayaknya gagapnya masih stay di situ, apalagi lebih memburuk, nah harus segera
diperiksakan. Jangan sampai ini terbawa sampai dewasa. Kalaupun dewasa itu sudah kasusnya lain gitu ya pemirsa ya. Oke Dokter Chandra, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir ya Dok ya. Kita akan membahas tips gimana sih supaya anak ini bisa ngomong cus, nggak mengalami gagap, nggak mengalami speech delay ya. Susah banget ngomong speech delay juga ya Dok ya. Oke pemirsa, 021 290 32 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda masih punya pertanyaan, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana sih cara menangani gagap pada anak. Tadi sudah disebutkan semua ya, hal-hal yang disebutkan oleh Dokter Chandra mengenai gagap pada anak normal, tapi kalau ada kasus-kasus tertentu harus segera dikonsultasikan ke dokter, ke spesialis anak untuk mengetahui apa yang terjadi. Nah, kita masih bersama dengan Dokter Chandra Segeren, MKes SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Graha MM 2100. Dok, kita lanjut lagi ya. Kita akan membahas beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan kemampuan bicara anak. Yang pertama adalah berbicara dengan bahasa tubuh dan ekspresi gitu ya. Kalau tadi kan dokter menyebut ada anak dengan visual learning style ya gitu. Bahasa tubuh, ekspresi ini penting nggak sih untuk meningkatkan kemampuan bicara anak, Dok? Nah, ini penting. Ini sebenarnya dengan bahasa tubuh dan ekspresi ini kita ingin menarik perhatian anak agar dia lebih perhatian ke kita, ke tujuan yang apa yang ingin kita sampaikan. Biasanya kita menggunakan tangan-tangan kita, misalnya kita mengepakkan tangan, menceritakan ini burung ya, atau membentangkan tangan kita, ini kita menceritakan ini soal pesawat ya. Ini intinya kita ingin menyampaikan agar dia lebih fokus saja ke sesuatu yang ingin kita sampaikan. Ya, tapi ini penyampaian juga harus dengan nada yang agak tinggi, dengan intonasi yang jelas dan agak bertempo, dan anak itu punya waktu untuk bereaksi untuk supaya memasukkan ke memori dia. Oke, ini menarik ya, dari tadi Dokter Chandra menyebutkan dengan nada tinggi gitu. Kenapa harus dengan nada tinggi sih Dok? Maksudnya untuk benar-benar masuk ke telinganya si anak, atau kenapa sih Dok harus dengan nada tinggi ini gitu? Ya kalau kita bicara datar aja ya dia tidak ada khusus perhatian intens ke kita ya. Kalau makanya pada anak itu harus nadanya kan jeluk, kita kan bermain ada sesuatu yang nada yang lebih ya. Kita bicara sama bayi itu pasti beda ya, supaya perhatian dia supaya lebih fokus, dengan itu dia lebih tertarik. Oke, jadi untuk menangkap atensi anak gitu ya, attract the attention dari si anak itu sendiri ya. Jadi kalau Anda punya istri, anaknya masih kecil, atau Anda punya tetangga, ada baru ngelahirin, anaknya masih kecil, kalau si ibu lagi ngomong gede-gede jangan dimarahin ya, karena itu adalah teknik supaya anak kemampuan bicaranya lebih baik ya. Jadi harus dipahami. Termasuk juga gini ya Dok ya, maksudnya anak-anak itu kan sering kayak nunjuk-nunjuk, megang-megang untuk memperhatikan gerak tubuh si kecil juga harus menjadi perhatian dari orang tua dong Dok, atau gimana tuh? Iya itu benar, itu untuk stimulasi ya, stimulasi pada anak itu sangat penting ya. Kita sentuh dia, merasakan, itu dia akan ada, secara emosional juga itu berpengaruh ya, secara psikologis terhadap anak. Oke. Jadi memang orang tua harus mengetahui nih, anak nunjuk ke atas, nunjuk ke mana, ke samping, ke kanan. Mungkin dia nunjuk ini gitu, gelas gitu ya. Nanti orang tuanya akan gelas gitu ya. Ini juga termasuk dalam hal real language ya, bahasa yang sebenarnya. Nah perlu nggak sih Dok, misal anak nunjuk gelas gitu ya, kayak ini gelas gitu. Terus orang tua karena ingin mengajari bahwa ini adalah gelas, orang tua cukup sekali atau 2 kali ngomong gelas, atau diulang-ulang terus gitu Dok, atau gimana tuh? Ya harus dijelaskan dengan kosakata yang benar ya. Yang penting kosakata benar dengan intonasi yang benar, supaya anak itu semua memori buat anaknya ya, input buat anaknya. Jadi kalau kita inputnya nggak benar ya, makanya jangan menggunakan bahasa bayi yang tadi dari awal tadi itu. Kita harus menggunakan kosakata yang benar. Apapun anak bertanya, kita nggak boleh merasa letih atau capek ya. Jadi memang anak itu kan selalu ingin bertanya apa ini apa. Jadi ya setiap itu ya, kadang ada orang tua yang selalu ngomong capek Dok sama dia.
tapi sebenarnya sebenarnya itu bukan apa-apa, dia lagi menginput, input memori dia. Jadi dia lagi, oh ini kelas. Dia kadang-kadang kan bisa aja dia lupa, dia bertanya lagi. Jadi betul. Dia lagi input. Itu wajib kita harus mengulang dengan kosakata yang benar. Nah itulah ya. Seni menjadi orang tua itu harus menjadi guru yang super duper sabar ya dok ya. Harus menjelaskan, mengulang-ulang kata. Namanya juga masih anak-anak ya. Jadi harus sabar bu gitu ya. Termasuk juga untuk membacakan cerita, dongeng. Kalau dulu mungkin ya anak-anak dulu itu penting ya dok ya untuk bacain cerita atau dongeng ketika mau tidur atau lagi main tuh gimana tuh dok untuk bacain cerita? Itu sangat bagus karena pada saat kita bicarakan itu banyak kosakata di situ. Itu selalu dia itu pasti dia interest, dia senang kalau kita bicara membacakan buku cerita. Di situ banyak yang kita bisa ajarkan, bisa angka, ya huruf, ya benda, warna, ya kadang gambar-gambar binatang. Itu semua itu memori. Makin sering kita bacakan itu, kosakata anak itu makin banyak. Itu sangat baik ya, dan kita harus siapkan waktu untuk membacakan buku cerita pada anak-anak. Itu saran yang baik. Oke, buku cerita itu kan diceritakan di kamar gitu atau di ruang. Kalau ajak anak kecil, ada anak jalan-jalan keluar rumah untuk lihat itu burung deh, itu pohon, itu juga penting ya dok ya, untuk langsung realnya gitu. Itu, iya itu benar, itu sangat real. Apalagi kita sambil jalan, selain juga olahraga ringan, secara psikologis juga. Ketiga, kita di sana juga ada proses belajar kan, belajar. Misalnya ini pohon, warna, bunga, binatang peliharaan, kucing, burung, ya ada anjing yang tetangga punya, kita bisa jelasin. Itu semua memori untuk dia, nantinya untuk bicaranya supaya lebih baik. Oke, baik, terima kasih Dokter Chandra sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga yang punya anak semuanya komunikasinya lancar dan sehat terus ya. Terima kasih dok, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit ya dok ya. Selamat pagi. Pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Chandra. Semoga bermanfaat ya. Bagi Anda yang ingin menikmati tayangan Dai TV yang lebih jernih, segera beralih ke siaran TV digital dengan membeli set-top box-nya sekarang juga. Saya Radha Mardias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari yang indah ini.